Hai teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya Anto di Accurate Channel. Kali ini saya akan membahas sesuai dengan judul, yaitu membedakan inventory, non-inventory, dan service atau jasa di Accurate versi 5. Oke, kalau kita ke persediaan, terus ke barang dan jasa, dan kita mau buat barang baru, di sini kita menemukan 3 opsi ya, ada persediaan, non-persediaan, dan service atau jasa. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu fungsinya apa sih dari ketiga kategori ini. Oke, yang pertama ini persediaan adalah sebuah barang ya, ini wajib berbentuk barang yang akan dikontrol stoknya. Jadi misalkan kita beli 10 terus masuk ke gudang, maka di stok gudang ada 10 dan lalu kita jual barang ini sebanyak 5 sehingga nanti stok di gudang tinggal 5. Itu akan dikontrol stoknya. Mutasi stoknya kelihatan dengan jelas kalau tipenya persediaan. Sebagai contoh, kalau perusahaan kita jualan komputer, maka stok barang kita adalah komputer itu ya. Misalkan komputer Asus, satuannya Pieces. Ini tipenya persediaan. Lalu kita set akunnya. Akun ini lebih tepatnya akan berpengaruh saat kita membeli barang ini ya, belum bicara menjual. Jadi pada saat kita membeli barang ini untuk di stok, jadi kita butuh komputer untuk kita jual, tetapi kita mesti beli dulu ke supplier untuk di stok. Begitu kita beli barang ini, maka kita set akunnya akan masuk ke apa? Yaitu ke akun persediaan barang dagang. Seperti itu. Oke, ini sudah ada satu barang yaitu komputer Asus, ini kuantitas masih 0. Lalu saya coba bikin barang baru satu lagi. Misalkan kita jualan kulkas juga, kulkas Samsung ya misalkan. Nah, kulkas Samsung juga tipenya persediaan. Ini kita akan kontrol untuk kuantitinya, beli berapa, jual berapa, sehingga akan kelihatan sisa stok di gudang tinggal berapa. Ini satuannya unit misalkan ya. Dan akunnya pun sama, begitu kita beli untuk di stok di gudang kita, maka akan masuk ke persediaan barang dagangan. Oke, itu dua barang dengan tipe persediaan. Di sini kita bisa lihat tipenya. Sekarang untuk barang yang ketiga, kita coba buat barang non persediaan. Oke, untuk barang non persediaan kita pilihnya pastikan yang ini. Bedanya nanti ada di sini ya. Kalau di barang persediaan ada kuantitas, sedangkan di non persediaan tidak ada kuantitas, hanya ada unit saja. Untuk barang ini coba saya buat, ini adalah barang yang biasa dibeli tetapi bukan untuk dijual, melainkan untuk dikonsumsi oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kertas printer ya. Ini kertas yang biasa kita gunakan untuk ngeprint invoice, ngeprint surat jalan dan sebagainya. Kertas printer. Nah, karena kertas printer ini adalah non persediaan, ini kita mesti akui begitu kita beli kertas printer ini akan kita anggap sebagai biaya apa gitu di accountingnya. Untuk pengakuannya, kertas printer ini akan diakui sebagai beban, yaitu sebagai contoh beban alat tulis kantor ya, ATK. Ini sebaiknya kita samakan untuk barang-barang inventory part, semua akunnya kita samakan aja kecuali yang paling bawah. Oke ya, beban ATK. Lalu kita coba refresh, perbaharui. Ini sudah masuk, dia tipenya adalah non persediaan. Terus kita buat lagi satu, namanya misalkan ini gula pasir, tipenya non persediaan juga. Akunnya adalah akan dianggap sebagai beban pantry misalkan. Oke, ini di oke saja. Kita perbarui. Nah, ini untuk barang non persediaan tidak hanya berupa barang ya, jadi bisa berupa jasa yang kita beli. Sebagai contoh, kita buat satu lagi untuk membedakan. Ini barang non persediaan, namanya misalkan perbaikan kantor ya. Nah, perbaikan kantor ini kan jasa dikerjakan oleh orang atau tukang yang datang ke kantor kita untuk benerin kantor yang rusak. Entah itu benerin dinding, entah itu benerin atap dan sebagainya. Untuk perbaikan kantor ini kita akui sebagai beban. Akun bebannya misalkan
ban reparasi kantor ya. Sama seperti biasa, kita samakan semua. Nah, selanjutnya saya buat inventory dengan kategori service. Service ini adalah kurang lebih hampir sama dengan non persediaan, bedanya kalau service ini hanya bisa kita jual, yaitu jasa layanan yang kita jual kepada pelanggan. Sebagai contoh nih, misalkan karena kita jual komputer, kita juga memberikan layanan servis komputer atau pemasangan komputer atau install komputer dan sebagainya. Kita bisa buat item service dengan nama jasa install Windows. Nah, di jasa install Windows ini kita akun-akunnya anggap sebagai akun penjualan apa, misalkan pendapatan jasa pasang ya, ini pendapatan jasa pasang. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita akan lihat simulasinya, jurnal yang terbentuk dari beberapa item yang tadi kita buat. Untuk melihatnya kita bisa ke pembelian, kita ke faktur pembelian, kita beli ke pemasok umum dengan nomor bon misalkan ini. Terus barang yang kita beli sebagai contoh adalah kertas printer sebanyak 1 rim, harganya 40.000. Lalu kita bisa cetak untuk bukti pembelian kertas ini ya. Nah, kita lihat di sini jurnal yang dibentuk dari pembelian kertas printer ini. Dia masuknya ke beban alat tulis kantor gitu ya. Nah, kalau kita lihat di laporannya, di daftar laporan, masuk ke laba rugi. Di sini ada biaya alat tulis kantor, sudah masuk karena kita ada pembelian kertas untuk ngeprint. Beda cerita kalau kita misalkan membeli barang lagi yang lain, kita ke pembelian, kita beli barang di pemasok umum juga, nomor bonnya sekian. Misalkan kita beli gula pasir untuk ditaruh di dapur ya, biasa untuk minum, misalkan harganya 18.000. Lalu kita ke layar untuk mencetak bukti pembelian ini, dan kita bisa lihat jurnalnya, yaitu begitu kita beli si gula pasir ini, ke jurnalnya adalah beban pantry gitu. Jadi masuk ke laporannya pun di laba ruginya itu nanti ada yang ini ya, beban alat tulis kantor, dan ada beban pantry gitu. Ini kalau sub account dan account ini bisa di search juga, nanti bisa ngurut di mana yang benarnya ya, karena saya belum urutkan jadi belum rapi begini, nggak masalah, yang penting angkanya kelihatan. Untuk selanjutnya saya coba beli barang, misalkan belinya ke Glodok Elektronik. Nomor fakturnya misalkan sekian dari Glodok Elektronik. Lalu yang kita beli adalah komputer. Komputer ini untuk kita stok dan akan kita jual ya. Kita misalkan belinya 5, harganya 4 juta. Jadi totalnya 20 juta di situ. Lalu kita coba ke layar. Ini adalah barang persediaan ya, yang persediaan tadi. Kita lihat jurnalnya, itu masuknya ke persediaan barang dagangan. Jadi ini masuk ke stok juga. Jadi kalau kita bisa lihat di daftar persediaan barang dan jasa. Nah, di sini untuk komputer Asus sudah ada stoknya 5. Sedangkan gula pasir, kertas printer itu tidak masuk ke stok karena begitu tadi kita beli langsung masuk ke biaya. Untuk service, sebagai contoh begini. Ada customer datang ke kita membeli komputer, itu kita catat di sini ya. Misalkan pelanggannya pelanggan umum saja, dia membeli komputer ke kita sebanyak 1, harganya 6 juta. Lalu dia juga minta dipasangkan, kita kenakan cas pasangnya.
jasa install Windows. Misalkan kita kenakan 150.000. Nah, jadi yang harus dia bayar adalah 6.150.000. Terus kita cetak fakturnya atau notanya untuk dia karena dia beli ke kita. Kita bisa lihat jurnalnya di sini karena ini ada dua barang, ini inventory part dan ini adalah barang dengan tipe jasa. Kita lihat jurnalnya. Ini adalah piutang karena dia belum bayar. Terus penjualan 6 juta. Ini adalah penjualan barang dagangan. Ya, ini penjualan barang dagangan, yaitu penjualan komputernya. HPP dari barang dagangannya adalah 4 juta. Ini adalah harga beli komputer tadi ya, yang kita beli ke vendor sebanyak 5, harganya 4 jutaan, lalu kita jual 6 jutaan. Terus di sini ada persediaan barang dagangan, itu adalah nilai HPP-nya ya, sama ini untuk cross check HPP dan persediaan. Itu jurnal accounting umum saja. Dan ada pendapatan jasa pasang 150.000. Sehingga kalau kita lihat di laporan daftar laporan, kita lihat laporan laba rugi. Kita klik OK. Di sini ada penjualan komputernya, di sini ada pendapatan jasa pasang, di sini ada HPP, untung grossnya seperti ini dari jualan dan install. Lalu ada beban-beban di sini, gitu. Terus kantor kita rusak, kita minta benerin ke kontraktor. Lalu kontraktor nagih nih, kita mesti bayar kan, karena ada orang benerin kantor kita, terus kita mesti bayar. Nah, kita catat tagihan dari mereka. Misalkan kita tadinya dibenerin kantornya oleh Equipment Jaya Sentosa. Nah, Equipment Jaya Sentosa nagih ke kita karena mereka benerin kantor kita. Terus mereka ngasih tagihan, nomor faktur dari mereka seperti ini contohnya. Lalu apa yang perlu kita catat, yaitu perbaikan kantor ya. Misalkan dia nagihnya 2.500.000. Oke, kita bisa cetak bukti pembelian jasa ya, berarti ini pembelian jasa perbaikan kantor. Dan kita bisa lihat jurnalnya karena ini barang non inventory part berupa jasa, yaitu biaya reparasi kantor. Jurnalnya sesuai dengan set item yang ada di depan tadi. Jadi kalau kalian masih bingung lagi, silahkan tonton videonya dari awal yang tadi pada saat set akun-akun dari barang-barang tersebut. Kita lihat kembali laba ruginya, di sini ada beban reparasi kantor gitu. Oke, sekian penjelasan dari perbedaan inventory persediaan, non persediaan, dan service ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada request mau dibuatkan video penjelasan tentang fitur apa, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Bagi kalian yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik tombol subscribe-nya agar menjadi warna abu-abu, dan tekan tombol loncengnya sehingga mendapatkan notifikasi jika saya upload video bermanfaat lainnya tentang Accurate versi 5. Terima kasih, selamat bekerja kembali.